Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ada di warung bubur ayam Ojo Lali ya. Tempat saya mangkal di sini dari jam 6 sampai jam 10 ya. Dan sekarang kita bicara bukan bubur tapi bicara tentang peluang Anies untuk jadi gubernur DKI periode kedua ya. Tampaknya dia akan tamat ya, nggak punya kursi, nggak ada partai yang mendukung kalau perubahannya itu seperti sampai sekarang. Tadinya PKS itu mendukung Anies ya, asal Sohibul Iman jadi wakil gubernur, tapi tiba-tiba Ahmad Saihu itu tampaknya akan merapat ya, menerima tawaran PKB, dan PKB sudah jelas akan ke KIM Plus ya, Koalisi Indonesia Plus. Yang dimaksud plus itu Koalisi Indonesia Maju itu ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN ya enggak. Kemudian plusnya PKB dan mungkin PKS. Tentu PDIP nggak mungkin gabung ke Koalisi Indonesia Maju, dan itu berarti Anies Baswedan nggak ada yang ngusung ya kan. Dan KIM Koalisi Indonesia Maju itu mendukung Ridwan Kamil menjadi gubernur DKI, dan Anies kalau hanya tersisa didukung oleh siapa itu PDIP nggak cukup kursinya, karena PDIP itu kursinya cuman 15 ya. Syarat minimal untuk daftar jadi bakal calon gubernur ke KPU itu 22. Jadi kurang berapa itu, 15 ke 22 ya, kurang 7 ya. Sementara kalau didukung PKS sendiri juga nggak bisa, PKS kurang. Kalau dukung Anies sendirian, PKS itu peraih suara legislatif di DKI terbanyak 18 kursi ya. Setelah itu PDIP 15 kursi. 18 ke 22 itu perlu 6 tambahan kursi. Gak mungkin PSI mau gabung, karena PSI punya 8. Kalau 8 sama PKS itu berarti 24 masuk ya. Tapi apakah mungkin PSI itu, Partai Solidaritas Indonesia, yang dapat kursi sampai 8 itu? Sementara Perindo 1, P3 yang dulu tahun 77 itu menguasai DKI zaman Gubernur Ali Sadikin, sekarang dapat kursi cuma 1. Jadi ini partai Islam yang penuh dengan tragedi dan tampaknya segera akan hilang dalam halaman sejarah. Dan dia nggak punya tiket juga ke Senayan, nggak dapat kursi di DKI. Di PRD DKI cuma 1, di Senayan nggak dapat. Setelah dia bergabung dalam Pilpres bergabung dengan PDIP, ngusung Ganjar Pranowo dan Mahfud ya. Satu pemikiran yang blunder, mendukung ya, bukan yang mendukung Anies. P3 itu malah mendukung ya. Coba kalau dia mendukung Anies, dia dapat suara kelimpahan suara banyak, itu suara legislatif, sebagaimana PKB dan Nasdem itu langsung naik suaranya, suara di Senayan. Sementara karena P3 itu mendukung PDIP, dia malah hilang, nggak dapat apa-apa ya. Sementara PKB dan Nasdem dapat suara, naik suaranya ya, gara-gara dukung Anies ya. Faktor Anies itu yang nggak dilirik oleh P3 sebagai partai Islam, itu kan aneh ya. Nah sekarang kita membahas Anies Baswedan. Kalau untuk mematahkan Anies Baswedan, caranya ya gampang sekarang, tidak usah mendukung ya. PKB gabung ke Koalisi Indonesia Maju, dan Nasdem juga kelihatannya akan gabung ke Indonesia Maju. Apakah itu suatu cara untuk memperkuat tawar-menawar Nasdem dan PKB supaya wakil gubernurnya jangan dari PKS gitu loh, maksudnya jangan Sohibul Iman, paling nggak dari Nasdem. Tapi Surya Paloh bilang Nasdem mendukung Anies Baswedan asal wakil gubernurnya bukan dari Nasdem. Tapi kemudian 2-3 hari yang lalu, menurut Ahmad Saroni, Nasdem belum memutuskan apa-apa. Kayaknya nggak jadi memutuskan mendukung Anies, kan jadi
aneh itu Nasdem itu. Kayaknya itu satu trik, satu strategi atau satu taktik untuk memperkuat daya tawar dari Nasdem. Kalau saya nggak dijadikan posisi yang penting, atau mungkin Ahmad Saroni harus jadi wakil gubernurnya Anies, mungkin ya, mungkin baru Nasdem mau mendukung Anies. Dengan catatan ya PKS harus legowo. Sebab kalau PKS itu tidak mendukung Anies, masa mau dia lompat ke Prabowo, itu akan dicoret ya dengan tinta hitam dalam sejarah itu. Dan tampaknya risiko terburuk yang dialami Anies tamat dan tidak dapat berlayar, tidak dapat dia berlaga dalam pemilihan gubernur untuk kali ini. Kalau semuanya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju dan mereka kemudian menamakan dirinya sebagai KIM plus, plusnya itu Koalisi Indonesia Maju plus plus PKS plus Nasdem dan plus PKB. Sementara Koalisi Indonesia Maju aslinya adalah Gerindra, Golkar, kemudian PAN ya, dan satu lagi Partai Demokrat. Partai Demokrat juga turun ya, gara-gara dia mendukung Prabowo. Coba kalau dia tetap mendukung Anies, mungkin suaranya nggak sampai hilang banyak ya, di legislatif itu. Tapi sudahlah, permainan politik penuh dengan intrik, dan tampaknya Anies Baswedan harus mencari jalan. Tetapi menurut Islam ya, Allah yang mengangkat, yang memberikan kekuasaan kepada seorang yang dia kehendaki, dan Allah yang akan mencabut kekuasaan kepada orang yang dia kehendaki. Jadi tampaknya bergantunglah kepada Allah. Dunia ini hanya permainan politik. Kalau Anies pun harus tidak bisa berlayar, itu bukan berarti Anies tidak bisa jadi presiden. Kalau Allah kehendaki dia jadi presiden tahun 2029, ya sudah, kun fayakun, jadilah presiden, maka jadilah presiden. Kalau Anies tiba-tiba Allah kehendaki jadi gubernur, jadi ya, maka Anies akan didukung oleh PKS, akan didukung oleh Nasdem, akan didukung oleh PKB, dan akan didukung oleh siapa? Oleh PDIP. Maka itu berarti Ridwan Kamil akan tumbang di atas kertas dan akan tumbang di dalam kenyataan sejarah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.